Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali Brighters di podcast Bright Indonesia dan di Kurma Kupasan Bersalah Ramadan. Berjumpa saya Samsul Madri, ditemani oleh Usman Ibrahim dan saya Budi Bright. Yang tentu keceriaan hari ini adalah sebuah kebahagiaan yang kita rasakan. Karena apa? Karena kita sudah memasuki Idul Fitri ya. Udah gak sabar nih Mas ya kan? Udah lebaran aja pokoknya ya. Tahan. Masa? Kayak lagi nih, kurang 1 jam lagi ya enggak? Udah kita mau lebaran ya kita sih ya. Aduh. Masih harus sabar menunggu sidang isbat. Harus menunggu antrian. Padahal hilalnya udah datang. Oh hilal. Tadi mungkin lagi parkir. Pak Hilal kan? Iya. Ya, Brighters, pasti di perjumpaan kita hari ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntaskan acara kurma. Dari hari ke hari, apa yang tersampaikan tema demi tema Pak Ustadz Usman yang sudah memberikan sebuah wejangan, semoga bisa memberikan kemanfaatan untuk kebersamaan. Amin. Ya Allah. Untuk membangun kejiwaan kita ya, atau membangun ukhuwah Islamiyah. Amin. Seperti itu kira Pak Usman ya. Nah, ini kan tinggal terakhir nih. Ya, katakanlah ini sebagai satu bumbu nih. Kalau masakan kalau ada bumbu kan nggak bakal ada rasa kan gitu bumbunya enggak. Ini kaitannya dengan esensi Ramadan. Setelah Ramadan, apa yang kita lakukan? Barangkali Om Budi ada pertanyaan di sini karena Om Budi ini biasanya kalau Lebaran makanan paling banyak. Iya. Budi, siapa Budi? Ini kalau ngomongin masalah makanan kayak nggak ada bisa ya Tante. Iya, ntar gini. Saya tuh ingat apa yang diobrolin sama almarhumah ibu saya waktu masih hidup. Ini kita ngomongin Lebaran nih Mas. Betul. Lebaran itu kebetulan kami orang Jawa nih Tante. Beliau pernah bicara Lebaran itu artinya sudah. Jadi kita harus menyudahi semua perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi sama Allah. Iya. Nah, itu sampai sekarang saya ingat terus Ustaz. Pesan dari almarhumah ibu saya. Nah, saya yakin nih si Ustaz Usman pasti punya penjabaran tentang Lebaran yang jauh lebih dalam lagi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Budi Bright dan juga Mas Sam. Oke. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini hari terakhir tadi bukan ya? Iya, betul terakhir. Maksudnya hari terakhir podcastnya. Di Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah nanti berlanjut lagi. Entah di mana. Ramadan ketemu lagi. Dan mungkin di luar Ramadan juga. Iya, di luar Ramadan. Paling nggak seminggu sekali kan ya? Apa sebulan sekali ya? Pertanyaannya tadi kan Lebaran itu menurut orang tuanya kan sudah menyudahi. Kalau Mas Samit sendiri tentang esensi. Esensi itu kan artinya apa? Intisari ya. Intisari Ramadan. Ramadan sama dengan puasa. Puasa intinya apa? Nah, berarti kita tahu tujuan. Tujuan puasa sangat jelas, yaitu la'allakum tattaqun. Saya hanya menggarisbawahinya la'alla. La'alla itu kalau dalam kajian ilmu nahu maknanya taroji. Taroji itu artinya harapan yang besar dan pasti terwujud. Lawan dari taroji adalah tamanni. Tamanni itu harapannya tipis dan kecil untuk terwujud.
Tamani itu kalau dalam bahasa Indonesia bagai pungguk merindukan bulan. Bermimpi seperti itu. Ya, arti dikatakan bermimpi. Jadi dari puasa targetnya takwa itu bukan satu kemustahilan atau harapannya kecil, bukan, tapi menunjukkan harapan yang pasti dan pasti terwujud. Asal puasanya jangan asal-asalan. Nah, jadi target puasa apa? Takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kan gampang kan? Tapi inti dari puasanya adalah supaya bisa takwa, modalnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau ini bisa dikendalikan, insya Allah target takwanya tercapai. Kalau pertanyaannya tadi apa esensi dari Ramadan dan puasa? Esensinya adalah pengendalian hawa nafsu. Sekarang seperti yang tadi dijabarkan, lebih dalam lagi kayak apa dalamnya ya? Sedalam samudra, sedalam apa? Nah, sekarang kita jabarkan dulu nafsunya. Nafsu itu memang bahasa Arabnya. Nafsun, an-nafsu. Itu ada 4 arti. Yang pertama, nafsu artinya diri pribadi. Kan sering mendengarkan itu. Wan nafsi biyadi, bersumpah demi diri sendiri. Yang kedua, nafsu artinya totalitas seluruh bagian tubuh manusia, jasmani, ruhani, luar, dalam. Itu disebutnya nafsu. Makanya ada kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Totalitas manusia yang terdiri dari jasmani dan ruhani akan mengalami kematian. Ada lagi nafsu itu artinya ini dorongan dari di dalam manusia. Dorongan dari dalam manusia. Kemudian nafsu ada yang mengartikannya juga hawa, sehingga lahir hawa nafsu. Dan itu diterjemahkannya emosi. Sekarang apa yang dimaksud nafsu dalam kajian manusia? Nafsu adalah bagian sisi dalam manusia yang mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri, baik perilakunya baik ataupun perilakunya buruk. Jadi sisi dalam yang nggak kelihatan, tapi dia mempengaruhi perilaku. Contoh, Mas Heri punya anak, berawal dari nafsu. Nah, Nafsu. yang gitu ya gitu. Berawal dari nafsu kan gitu. Orang marah-marah awalnya dari nafsu juga. Orang menghalalkan segala cara awalnya dari nafsu pengen kaya. Itu jadi dari sisi dalam, tapi dia hebatnya mempengaruhi perilaku. Hanya saja kita cenderung, nah ini kesalahannya kita, cenderung memahami nafsu itu image-nya itu pasti jelek, negatif ya. Iya. Jadi kalau yang namanya nafsu image-nya jelek. Padahal ketika kita berbicara sisi dalam, potensinya 2. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Nah, ada potensi baik, ada potensi buruk. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini kalimatnya fa'alhamaha. Allah memberikan ilham potensi kepada nafsu itu, fujur bisa melakukan keburukan, wa taqwa dan ketakwaan. Artinya dari dorongan yang ada dalam diri manusia itu dorongannya bisa berlaku baik, bisa berlaku buruk.
Nah, itu yang disebut definisi dari nafsu. Lalu nanti ada pembagiannya. Ada nafsu yang condong kepada kebaikan. Di antaranya nafsul lawamah. Apa lawamah? Nafsu yang penyesalan. Pernah menyesal? Iya. Pernah? Iya. Pasti. Sering. Manusia pasti. Dari sisi dalamnya kalau dia masih berpikiran jadi ketika melakukan suatu kesalahan pasti ada penyesalan. Nah itu yang disebutnya nafsu lawamah. Kemudian ada nafsu namanya nafsul mutmainnah, ketenangan. Ini dorongan ketenangan didapatnya dari mana? Ada yang orang ketenangan bisa didapat dari sholat malam, dari zikir, dari baca Quran, atau dari dengerin musik. Musik. Itu kan dorongan. Atau dari healing ya Pak? Healing. Nah, bahasa keterangan healing sekarang. Jelas ya. Tapi di antara itu semua ada yang pasti, ya pasti dan berlanjut, yaitu zikir. Itu karena Allah yang memberikan resep. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Jadi itu disebutnya nafsul mutmainnah.